Tertinggi bos ya. Jadi survei indikator politik, Anies kalahkan Pak Ahok dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta ya. Berbangga nggak? Turut berbangga diri, tapi alhamdulillah. Kita harus ucapkan alhamdulillah kawan-kawan ya. Ya, tunggu dulu. Dengar ya. Terbaru bros. Kamis 25 Juli 2024 ya. Jadi ini top of mind ya. Ini kalau diambil dari 40 nama dari survei indikator, saya juga ikut tadi pemaparan dari Burhanuddin Muhtadi di YouTube-nya ya. Di YouTube Indikator Official ya. Anies di angka 39, Pak Ahok kita hormati juga di angka 23% dan RK 13%. Bahkan teman-teman yang lebih mencengangkan lagi kawan-kawan ya. Kalau terjadi pemilu hari ini, saya kasih datanya. Nah ini kawan-kawan, kalau terjadi pemilu hari ini kawan-kawan ya, Pak Anies ini tetap di angka 52%, Pak Basuki itu di angka 42% ya. Kalau Ridwan Kamil, bahkan dia 38, masih menang Anies bos. Ya, kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya, di Jakarta ini Pak Anies sangat kuat. Tinggal bagaimana kerja politik nanti kawan-kawan ya, di lapangan, kampanye nanti. Mudah-mudahan nih trennya semakin naik, dan insya Allah kita akan menang satu putaran di angka 50%. Ini belum kerja politik Pak Anies ya, belum kampanye kawan-kawan, belum mendaftar. Trennya pasti insya Allah sama naik. Karena memang Pak Anies berhasil bos di Jakarta, senggol dong. Semua janji-janjinya dikerjakan. Ya, apalagi yang akan mendegradasi dia, ya, narasi-narasi itu udah nggak laku bos, udah nggak laku, ya, teman-teman. Apalagi nanti kalau misalnya PKS bergabung PDIP, selesai bos, selesai, selesai, ya. Saya menunggu, mudah-mudahan Pak Anies bergabung dengan PDIP. Tanpa PDIP aja segini kawan-kawan, apalagi bergabung dengan saudara-saudara kita dengan PDIP. Luar biasa bos, gigit jari yang mau turun bos, gigit jari, kayak gigit jari 1%, gigit jari Kaisang. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusannya guys. Amin ya robbal alamin. Ya, kita kembali membahas soal majunya Bapak Anies Baswedan ke Pilkada Jakarta ya. Ya, seperti yang kita lihat di video tadi, tentu tidak terkejut lagi ya dengan hasil survei yang mengatakan elektabilitas Bapak Anies Baswedan itu sudah mencapai 39, sekian, bahkan hampir 40% ya. Bahkan ada survei yang mengatakan jika Pilkada Jakarta diadakan hari ini, maka Bapak Anies Rashid Baswedan itu akan menang dengan mudah, meskipun harus melawan Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok ataupun Bapak Ridwan Kamil, atau yang sering disapa Bapak RK ya. Kemudian jika kita bicara soal partai pengusung, itu saya rasa sudah cukup juga ya. Ada PKB, PKS, maupun yang baru-baru ada Nasdem juga sudah mengatakan akan mengusung Bapak Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta. Tapi masih ada satu kekurangan ya. Tapi saya rasa kekurangan ini tidak terlalu menjadi masalah besar buat Pak Anies maju ke Pilkada ya. Di mana sampai saat ini juga Bapak Anies Baswedan belum juga mengumumkan siapa wakil yang mendampingi dia maju di Pilkada Jakarta nantinya ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari ketiga partai yang sudah resmi mengusung Bapak Anies Baswedan ini akan legowo siapapun yang akan dipilih Bapak Anies Baswedan nantinya ya. Meskipun dari PKS sudah mengumumkan Bapak Sohibul Iman untuk mendamping Bapak Anies maju di Pilkada, tetapi PKS juga tidak memaksakan Bapak Sohibul Iman ya. Kemudian ada wacana juga untuk mengajak PDIP ya. Misalnya digabungkan dengan kader-kader PDIP atau kader PDIP yang mendampingi Bapak Anies Baswedan nantinya. Misalnya Bapak Prasetyo Edy ataupun Bapak Andika Perkasa yang selama ini nama-nama itu yang muncul ya. Ya, nanti kita lihat bagaimana tanggapan dari para netizen atau ada usulan dari para netizen siapa yang akan mendampingi Bapak Anies Baswedan nantinya ya. Tetapi saya ingin tanya dulu buat teman-teman yang menonton video ini, teman-teman setuju Bapak Anies Baswedan maju Pilkada atau tidak? Jika teman-teman setuju, siapa kira-kira pendamping Bapak Anies Baswedan yang cocok? Tulis di kolom komentar ya guys. Ya, tanpa berlama-lama mari kita lihat bagaimana tanggapan dari para netizen soal maju Pak Anies di Pilkada Jakarta ini guys. Anies Baswedan belum habis. Kini namanya dipasangkan dan dijodohkan sana-sini untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Nasdem berniat untuk menjodohkan Anies Sahroni. Sementara menariknya ada pula yang mencoba menjodohkan Anies dan juga Ahok. Tetapi, kemana seharusnya Anies berlabuh? Apapun dinamika ke depan, rasa-rasanya Anies tidak boleh bercerai dengan PKS.
karena Anies dan PKS adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan dan saling bergantung. Anies maju tanpa PKS sama saja. Potensi peluang menangnya akan sangat sulit, apalagi PKS merupakan partai pemenang di pemilu tahun 2024. Sebaliknya, PKS tanpa mengusung Anies pun akan berpotensi mendapatkan resistensi dan penolakan dari para pendukungnya yang pro terhadap Anies. Menarik untuk melihat perkembangan politik ke depan di DKI Jakarta. Siapakah sosok yang paling cocok untuk mendampingi Anies Baswedan jika maju kembali di Pilgub DKI Jakarta? Komen di bawah teman-teman semuanya. PKB, PKS, Nasdem sepertinya sudah kuat tekad mereka untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2024. Dan feeling saya PDI Perjuangan akan bergabung dengan koalisi ini untuk mengusung Anies Baswedan. Kenapa? Karena PDI Perjuangan akan fokus untuk oposisi tingkat nasional. Itu menurut saya. Bagaimana dengan koalisi Indonesia Maju seperti Gerindra, Golkar, dan teman-teman? Nah, pastilah mereka sekarang sedang memikirkan siapa kira-kira yang pantas untuk melawan Anies Baswedan. Tapi pikiran liar saya mengatakan bahwa nanti itu calon wakil gubernur dari koalisi Indonesia Maju itu adalah artis. Akan menggunakan artis sebagai wakil gubernurnya, dan untuk gubernurnya, nah ini nih. Nah, Nasdem udah dukung Pak Anies tuh, ya nggak? Tinggal nanti dari partai lain salah satu lagi ya, biar tambah kokoh nih Pak Anies di DKI. Benar nggak? Nah, makanya yang kemarin bilang Nasdem nggak bakalan bergabung, siapa itu? Ya nggak? Pasti bergabung, tetap solid, ya nggak? Tambah partai agamis, tambah lagi partai nasionalis. Besok ada lagi dari partai lain. Yang lain udah minggir lah. Itu lawan kotak kosong aja besok ya. Yang dari Kim mana Kim? Ayo dong tongolin calonnya dong biar kita bisa tempur nih Kagak enak nih kalau nggak ada lawannya. Ya enggak? Kita kalau main karet sendiri aja kagak enak, nggak ada yang pegangin. Ya enggak? Ayo, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Ibarat angkot bangku masih ada yang kosong. Oke, salam akal sehat, salam perubahan buat Jakarta, ya enggak? Kita lanjutkan kinerja Pak Anies, ya enggak? Buat the next 2029. Thank you. Ada 3 tipe pendapat orang ketika tahu Anies maju di Pilgub Jakarta ya. Yang pertama, ini adalah orang yang always positive thinking ya. Termasuk Pak Anies sendiri ya ini. Jadi orang-orang itu tuh mikirnya tuh yang penting adalah membantu masyarakat. Selagi diberikan mandat, amanah, maka akan saya terima, kata Pak Anies. Pasti begitu tuh Pak Anies mikirnya. Ini selagi bisa membantu masyarakat akan saya terima amanah ini. Nah itu adalah orang-orang yang always positive thinking. Itu yang pertama itu. Yang kedua, always negative thinking. Ini kebalikan. Ini biasanya haters sama Anies nih. Ini kata kuncinya orang-orang kayak gini nih, ketika mendengar berita Pak Anies maju, itu adalah Allah. Nah itu kata kuncinya, Allah palingan juga nyari duit lah. Allah palingan juga nyari kursi. Allah ngomongnya kayak gitu, padahal nanti maksudnya ada maksud tertentu. Pokoknya gitu lah, yang ada Allah itulah. Itu adalah ciri-ciri pendapat yang kedua ya. Nah pendapat yang ketiga itu adalah pendapat gue sendiri, gue pribadi, dan mungkin ada orang-orang yang berpikiran sama kayak gue di luar sana ya. Yang gue tuh nggak mau Pak Anies tuh maju. Kenapa? Karena gue tuh khawatir ya. Ini emang brengsek juga sih pemikiran ini. Jadi gini, gue tuh khawatir kalau misalkan nanti Pak Anies ada kesalahan sekecil apapun gitu, yang kecil aja gitu, itu langsung di roasting tuh abis-abisan kayak, wah, lu bilangnya kayak gini. Nah itu di roasting abisnya. Kalau ada kesalahan kecil tuh di roasting abis-abisan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata Pak Anies kerjanya bagus, itu yang dapat pujian bukan Pak Anies, presidennya dong. Kan ujung-ujungnya juga ke atasnya tuh. Oh presidennya bagus nih ngelolanya. Oh presidennya sialan ya. Ini pendapat yang egois sih, tapi entah kenapa gue juga mikirnya begitu sih. Aduh. Nasdem resmi usung Anies jadi cagup di DKI Jakarta untuk 2024. Nih, mana nih yang pada teriak-teriak? Siapa yang mau ngusung Pak Anies? Tuh, giluk bah. Tuh. Jadi jangan sekate-kate ente. Pak Anies ini banyak yang mikat ya. Mikat, peminat kali ya. Aduh, udah. Jangan berita hoak mulu lo pada. Lo nggak tahu apa-apa lo tentang Pak Anies. Pak Anies mau cerdas tuh. Diusung. Udah berapa biji nih? Ayo nambah lagi partai-partai yang lain.
Ya itu dia, ada banyak opsi untuk Bapak Anies Baswedan, bisa memilih Bapak Sohibul Iman, tapi secara pribadi saya setujunya Bapak Anies Baswedan dan PKS juga harus legowo untuk mengajak PDIP bergabung ya. Mengingat ini menurut saya laga hidup matinya Bapak Anies Baswedan di kancah politik Indonesia ya. Sebab mengapa? Seperti yang kita ketahui, Bapak Anies Baswedan ini kemarin mencalonkan diri sebagai calon presiden ya. Kemudian kalah. Itu pun banyak menuai hujatan dari lawan politiknya ya, atau pendukung lawan politik beliau ya, bukan elit politiknya ya. Dari kalangan netizen itu banyak yang mengolok Bapak Anies Baswedan karena kalah ya. Kemudian jika kalah lagi di pilkada ini, saya rasa bagaimana hujatan dari netizen atau disebut buzzer selama ini ke Bapak Anies Baswedan ya, maka pilkada ini menurut saya Bapak Anies Baswedan harus menang ya, tidak ada lagi kata kalah ya. Maka dari itu saya pribadi mengusulkan PKS maupun Bapak Anies Baswedan itu mengajak PDIP untuk bergabung ke koalisi mengusung Bapak Anies Baswedan melaju ke pilkada Jakarta ya. Jika itu benar-benar terjadi, saya rasa peluang menang itu akan lebih besar begitu ya guys. Mengingat simpatisan partai-partai pengusung baik PDI, PKS itu sangat tinggi ya di Jakarta guys. Ya itu pendapat saya pribadi ya. Menurut teman-teman gimana? Setuju dengan pendapat saya atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Ya untuk selanjutnya kita lihat ini banyak sekali warga Jakarta mendeklarasi akan mendukung Bapak Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta sebagai calon gubernur ya. Misalnya dari Kebayoran Lama, Kebayoran, kemudian Pasar Rebo, itu banyak yang mendeklarasi guys ya. Dan mereka sudah membuatkan videonya, mari kita tonton sama-sama videonya berikut ini guys. Kami, warga Kecamatan Kemayoran, berdasarkan hasil rapat pertemuan pagi ini, alhamdulillah di udara yang cuaca yang cerah ini, kami warga Kecamatan Kemayoran menyatakan sikap deklarasi warga Kecamatan Kemayoran, warga Kota Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ini menyatakan, satu, bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur Bapak Anies Baswedan selama bertugas di Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Kami warga mendapat berbagai kemudahan dan prioritas dari pemerintah Jakarta. Kedua, bahwa program ruang terbuka hijau Biotrans sukses menjadi contoh kota ramah lingkungan. Program hunian DP 0, program subsidi pangan, dan masih banyak lagi program unggulan. Seperti bantuan operasional tempat ibadah, KJP Plus, KJMU, KJS, sehingga bantuan prioritas ini untuk lansia. Ketiga, atas dasar tersebut, maka pada hari ini, musyawarah warga kota Kecamatan Kemayoran yang berdiri dari hutan panjang, kebun kosong, sumur batu, Serdang, Harapan Mulia, Cempaka Baru, Gunung Sari Selatan, dan Kemayoran, menyatakan warga kota Kemayoran mendukung Gubernur Bapak Anies Baswedan untuk kembali bertugas di Jakarta periode 2024 sampai 2029. Dan pertemuan
hari ini Kemayoran, Jakarta Pusat, 6 Juli 2024 atas nama warga kota Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kami warga Kecamatan Cilincing Kami warga Kecamatan Cilincing dengan ini menyatakan deklarasi kami warga kota Kecamatan Cilincing dengan ini menyatakan mendukung Bapak Anies Baswedan untuk kembali bertugas sebagai Gubernur Jakarta periode 2024 sampai 2029 dengan harapan program-program yang pernah dijalankan pada periode sebelumnya bisa dijalankan kembali dengan baik sehingga warga kota Jakarta kembali merasakan manfaat program dari pemerintah Provinsi Jakarta. Cilincing, Jakarta, 12 Juli 2024 atas nama warga kota Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Warga kota Gotong royong bangun Jakarta. Deklarasi kami warga kota Kecamatan Pademangan dengan ini menyatakan mendukung Bapak Anies Baswedan untuk kembali bertugas sebagai Gubernur Jakarta periode 2024 sampai 2029. Kami telah merasakan kinerja dari program Pak Anies di periode sebelumnya. Maka kami meminta Bapak Anies untuk menjadi Gubernur Jakarta kembali. Untuk mengembalikan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Pademangan, Jakarta Utara, atas nama warga kota Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Siapa kita? Warga kota. Pak Anies Baswedan. Maju kotanya, bahagia warganya. Alhamdulillah acara deklarasi di Kecamatan Pademangan telah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi. Kami warga kota Kecamatan Pasar Rebo dengan ini menyatakan mendukung Bapak Anies Baswedan untuk kembali bertugas sebagai Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Satu permintaan kami, kembalikan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Pasar Rebo, Jakarta Timur, 20 Juli 2024. Atas nama warga kota Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga kota Gubernur Anies maju kotanya, bahagia warganya.
Ya itu ya guys, sangat luar biasa ya antusias warga Jakarta untuk mendukung Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta kembali ya guys. Dan kita hanya bisa berjuang dan berdoa ya, tapi apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mungkin itu adalah jalan yang terbaik bagi kita rakyat Indonesia dan juga bagi Bapak Anies Baswedan sendiri ya. Ya mungkin itu saja video kita kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.